masih PPT yang kemarin ya, Kak. Tentang macam-macam jumlah. Oke, kita murojaah sedikit ya. Bentar, saya screen dulu. Nanti kalau misalkan nggak kelihatan, share screen-nya bisa ngomong aja ya, Kak ya. Iya, belum saya share. Belum saya share. Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, kita murojaah sedikit ya. Kemarin tentang khobar ya. Ada syarat-syarat khobar. Oke. Yang pertama, dia harus isim. Kemudian dia nakirah ya, atau dengan tanwin. Kemudian dia menyesuaikan dengan mubtada'nya dari segi yang pertama jumlahnya, mufradnya yang jumlahnya 1, atau musannanya jumlahnya 2, atau yang jamak. Oke. Kemudian yang kedua menyesuaikan dengan mubtada' dari segi jenisnya atau dari segi muzakkar muannasnya. Kemudian syarat yang keempat, khobar itu harus marfu. Nah, kemarin kita udah bahas ya macam-macam marfu di bab mubtada. Ada yang marfu dengan dhammah, ada yang marfu dengan alif, ada yang marfu dengan waw, gitu. Atau ada yang marfu dengan, oh ya, tiga aja. Dhammah, alif, dan waw. Nah, kemudian macam-macam khobar, kemarin ada 4 ya. Yang pertama ada namanya khobar mufrad, atau khobar yang dia jumlah katanya cuma 1. Dia kebalikan dari khobar jumlah. Kemudian macam yang kedua ada yang disebut dengan khobar syibhul jumlah, atau yang menyerupai jumlah. Ada 2 macam, yaitu khobarnya berupa jar majrur atau berupa mudhaf, berupa idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Kemudian macam yang ketiga ada namanya khobar jumlah fi'liyah, atau khobar yang mana diawali oleh fi'il. Kemudian yang keempat ada namanya khobar jumlah ismiyah. Nah, kita udah bahas tentang khobar mufrad, khobar syibhul jumlah, sama khobar jumlah fi'liyah. Sekarang kita bahas tentang khobar jumlah ismiyah, atau khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar gitu. Jadi khobarnya jumlah ismiyah, khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Karena khobarnya jumlah ismiyah, sedangkan susunan mubtada khobar juga berupa jumlah ismiyah. Maka disebut dengan jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Gitu. Contohnya di sini ada kata al-utlatu mau'iduha qoribun ya. Ini salah ya, harusnya qoribun, bukan qoribatun. Al-utlatu mau'iduha qoribun. Liburan itu waktunya dekat. Oke, kita bahas dulu ya. Saya butuh coret-coret bentar. Oke, sudah kelihatan papan kosongnya? Belum, masih PPT ya?
Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan papannya, Kak? Oke. Tadi contoh pertama, al-utlatu mau'iduha qoribatun. Setuju. Al-utlatu mau'iduha qoribun ya, bukan qoribatun. Salah itu qoribun. Oke. Di sini mubtada'nya dia yang al-utlatu. Kan artinya liburan itu waktunya dekat. Liburan itu waktunya dekat. Al-utlah liburannya. Dia karena jumlah karena isim ma'rifah di awal kalimat maka disebut dengan mubtada. Saya kasih tanda mim, mubtada. Kemudian mau'iduha qoribun sebagai khobar. Oke. Nah, kita udah jelas ya mubtadanya yang utlah. Oke, kita nggak perlu bahas lagi karena udah jelas isim ma'rifah di awal jumlah dia pasti mubtada. Kemudian kita bahas tentang eh, jumlah isminya di khobarnya. Mau'iduha qoribun. Oke, di sini mubtada'nya yang mau'iduha, oke, mau'iduha karena dia ma'rifah ya. Ma'rifah dengan mudhof kepada domir. Sedangkan domir itu dia pasti ma'rifah. Gitu. Makanya karena dia bersandar atau mudhof kepada domir, dia juga dihukumi sebagai ma'rifah. Gitu. Kemudian khobarnya yang mana? Khobarnya yang qoribun. Jadi qoribun ini dia khobar untuk mau'id. Bukan khobar kepada utlah. Kenapa? Karena yang dekat itu waktu liburannya. Oke, yang dekat itu waktu liburannya, bukan liburannya sendiri, tapi waktunya yang dekat. Makanya koribun sebagai khobar dari mau'id. Siapa yang masuk ya? Oke. Nah, karena koribun dia sebagai menjelaskan kata mau'id, makanya dia khobar untuk mau'id, bukan khobar utlah. Nah, mau'iduha koribun itu dia menjelaskan tentang utlah. Makanya dia khobar jumlah ismiyah untuk utlah. Oke, kita kasih contoh lain. Ini kayaknya juga menurut saya kurang enak dijelaskan ya jumlahnya. Yang selanjutnya aja. Ahmadu abuhu ghaniyun. Ahmad bapaknya itu kaya. Oke, jadi Ahmad punya bapak, bapaknya itu kaya. Ahmadu abuhu ghaniyun. Ahmad itu punya bapaknya itu kaya. Nah, di sini mubtada'nya yang Ahmad ya, karena Ahmad sebagai isim ma'rifah karena dia nama orang. Nama orang itu semuanya ma'rifah. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya yang abuhu ghaniyun. Khabar jumlah ismiyah. Oke. Karena mubtada'nya yang pertama dia udah jelas ya si Ahmad. Isim ma'rifah di awal kalimat dia pasti mubtada. Nah, kemudian kita bahas yang khabarnya. Abuhu ghaniyun. Nah, kata abuhu ghaniyun karena dia berupa jumlah ismiyah yang mana abuhu itu isim ya atau mubtada'nya. Kemudian ghaniyun itu khabarnya. Oke. Kenapa kita jadikan ghaniyun sebagai khobar dari abuhu, bukan khobar dari Ahmad? Karena yang kaya itu bapaknya Ahmad atau si Ahmadnya?
Bapaknya. Karena yang kaya itu bapaknya, makanya Ghaniyun sebagai khobar dari abuhu, bukan khobar sebagai Ahmad. Nah, yang bapaknya itu kaya, itu si bapaknya Ahmad. Itu. Maka kalimat abuhu Ghaniyun atau jumlah abuhu Ghaniyun itu sebagai khobar untuk Ahmad. Karena yang bapaknya kaya itu bapaknya si Ahmad. Gitu. Nah, jumlah abuhu Ghaniyun sebagai khobar untuk Ahmad. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Atau masih bingung? Oke. Nah, sekarang faktor-faktor khobar wajib didahulukan. Faktor khobar wajib didahulukan. Kalau khobar itu kan dia sebenarnya asalnya wajib diakhirkan ya. Jadi khobar itu terletak setelah mubtada. Tapi ada beberapa keadaan yang mengharuskan khobar itu berada di depan mubtada atau dia mendahului mubtada gitu. Apa aja faktor-faktornya atau apa aja keadaan-keadaannya? Yang pertama, kalau misalkan mubtada'nya itu berupa nakirah dan khobarnya berupa syibhul jumlah. Oke, mubtada'nya berupa nakirah dan khobarnya syibhul jumlah. Karena mubtada itu asalnya dia ma'rifah. Tapi di sini mubtada'nya dia nakirah, makanya dia diakhirkan. Gitu. Dan khobarnya karena dia syibhul jumlah, oke, dia diawalkan dari mubtada'nya. Jadi fit dari rajulun, fit dari rajulun, fiddar karena dia khabar berupa syibhul jumlah dan rajulun dia sebagai mubtada nakirah. Fit dari rajulun. Di dalam ruangan itu ada satu laki-laki. Di dalam rumah itu ada satu laki-laki. Jadi rajulun sebagai mubtada, fiddar sebagai khabar yang jumlah syibhul jumlah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada mubtada dia atau khabarnya dia syibhul jumlah dan mubtada'nya dia nakirah, maka kita wajib akhirkan mubtada'nya. Kita nggak bisa bilang rojulun fitdar, tapi harus fit dari rojulun. Kenapa nggak boleh? Alasannya ya, oke. Kelihatan papanya lagi? Atau masih PPT? Oke. Tadi harus mubtada'nya wajib diakhirkan ya, fit dari rojulun. Kita nggak boleh bilang rojulun fitdar. Nah, kenapa nggak boleh? Padahal dari segi arti itu sama ya. Nah, kalau fit dari rojulun, itu dia rojulun pasti mubtada dan fitdar khabar. Nah, untuk rojulun fitdar, itu nanti dia bentuknya bukan mubtada khobar, tapi sifah dan mausuf. Nah, kata rojulun itu sebagai mausuf atau kata yang disifati atau disebut dengan man'ut ya. Man'ut atau mausuf dan fitdar sebagai sifah atau na'at. Kenapa gitu? Karena biasanya syibhul jumlah atau isim atau jumlah yang jatuh setelah nakirah ya, rojulun kan nakirah, dia kebanyakan sebagai sifat atau naat, bukan sebagai mubtada atau sebagai khobar gitu. Karena di sini rojulun dia nakirah, maka kata setelahnya itu dia sifat, bukan mubtada atau bukan khobar gitu. Kalau susunannya dia fit dari rojulun, kita awali dia fitdar, kemudian rojulun kita akhirkan, maka dia pasti bentuknya mubtada khobar gitu. Tapi kalau misalkan rojulun fitdar, maka dia bentuknya bukan jumlah, tapi bentuknya man'ut dan naatnya atau mausuf dan sifahnya gitu. Jadi isim atau sibahul jumlah atau jumlah setelah isim nakirah itu
berupa sifat atau berupa na'at gitu. Nah, karena kita mau menunjukkan dia sebagai jumlah, oke, maka diakhirkan mubtada'nya. Bedanya apa? Jumlah ismiyah dengan na'at sifat mausuf dan na'at atau man'utnya. Kalau misalkan jumlah ismiyah dia itu berupa kalimat. Kalimat sempurna. Kalau misalkan sifat dan mausuf dia tidak atau belum berupa kalimat sempurna. Karena kalimat sempurna dalam bahasa Arab cuma ada dua ya. Entah dia berupa ismiyah atau berupa fi'liyah. Sedangkan sifat mausuf atau na'at dan man'utnya itu bukan berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu. Makanya wajib diakhirkan mubtada'nya agar menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalau dari segi arti, rajulun fid dar itu laki-laki yang di dalam rumah. Kalau fid dari rajulun, di dalam rumah itu ada laki-laki gitu. Ya, sampai sini paham? Nah, yang kedua, kalau misalkan khabarnya berupa isim istifham. Khabarnya berupa isim istifham. Contohnya, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Oke. Gimana kita menentukan ya isim istifhamnya? Apakah dia mubtada dan khabar ya? Kemarin kita sebutkan kalau misalkan kita menentukan isim istifham sebagai mubtada atau khabar, kita lihat dari segi jawabannya. Nah, kaifa haluka? Oke. Kaifa haluka? Itu jawabannya pasti misalkan hali bi khair ya. Hali bi khairin. Atau misalkan bi afiatin juga bisa. Nah, karena di dalam jawabannya halun itu dia berada di awal, maka hal di dalam isim istifhamnya juga dia berupa mubtada gitu. Sedangkan kaifa berupa khobarnya. Oke. Karena hal di dalam jawabannya dia sebagai mubtada, maka di dalam pertanyaannya juga dia sebagai mubtada. Nah, karena halnya mubtada, maka kaifanya pasti dia jadi khabarnya gitu. Kayak kemarin juga Mas Muki misalkan. Siapa namamu? Kalau misalkan ditanya siapa namamu, pasti jawabannya ismi misalkan Zainab gitu ya. Namaku Zainab. Nah, ismi Zainab karena ismi di dalam jawabannya dia sebagai mubtada, oke, di awal kalimat, maka ismun dalam kalimat pertanyaannya juga sebagai mubtada. Kalau misalkan ismun sebagai mubtada, maka ma-nya atau isim istifhamnya sebagai khobar gitu. Yang selanjutnya, kalau misalkan mubtada'nya itu ada dhamir yang kembali kepada khobar. Kalau misalkan mubtada'nya itu ada dhamir yang kembali kepada khobar. Contohnya, fit dari, ini so ya, bukan do. Fit dari sahibuha. Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Oke. Di sini fiddar sebagai khobar, sahibuha sebagai mubtada. Yang mana mubtadanya itu ada dhamir yang kembali kepada khobar. Nah, sahibuha artinya sahibud dar atau pemilik rumah. Ha itu kembali kepada ad-dar, kepada rumah. Gitu. Karena ada dhamir yang di mubtada'nya dia kembali kepada khobar, makanya dia wajib diakhirkan. Karena namanya dhamir itu dia pasti menjelaskan kata sebelumnya. Gitu. Oke. Contoh ya, ini fit dari sahibuha. Di dalam rumah itu ada pemilik rumah gitu. Fit dar sebagai khobar, sahib sebagai mubtada.
Kenapa gitu? Karena tadi di dalam mubtada'nya ada dhamir ya yang kembali kepada khabarnya, yaitu dhamir ha yang kembali kepada ad-dar. Karena dhamir itu dia pasti menjelaskan kata sebelumnya. Kita nggak bisa bilang shahibuha fid-dar. Pemiliknya itu di dalam rumah. Nggak bisa. Karena haknya itu nanti kembali kemana? Gitu. Nggak ada. Karena hak atau dhamir dia pasti menjelaskan kata sebelumnya. Sedangkan kalau misalkan kita dahulukan shahibuha, shahibuha fid-dar, misalkan ya, shahibuha fid-dar. Nah, kata hak, dhamir hak, di dalam kata sahib itu nggak ada menjelaskan kata sebelumnya. Makanya dia nggak boleh di awal, dia wajib diakhirkan. Gitu. Karena sifatnya dhamir itu pasti dia menjelaskan kata sebelumnya. Gitu. Dia nggak bisa menjelaskan kata setelahnya. Aslinya gitu. Nah, kemudian yang akhir, kalau misalkan khabarnya itu dimaksur dalam mubtada. Khabarnya dimaksur dalam mubtada. Di sini ada kata ma khaliqun illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Asal katanya, kalau misalkan kita nggak pakai maksurnya ya, nggak ada ma sama ilahnya, asal katanya kan Allahu khaliqun. Allah itu pencipta. Oke? Allah itu pencipta. Allah diawalkan karena dia mubtada, khaliqun sebagai khabarnya. Tapi karena kita pengen maksudkan dia untuk maksur, untuk pengkhususan, makanya kita tambahin dengan maksur ma'illah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Gitu. Oke. Ma khaliqun ya, ma khaliqun illallah. Nah, di sini artinya ya tidak ada pencipta selain Allah. Asal katanya, kalau misalkan nggak ada maksurnya, Allahu khaliqun. Allah itu pencipta. Karena kita ingin menafikan semua pencipta kecuali Allah, makanya dipakai dengan maksur. Cuman Allah, pencipta itu cuman Allah aja, gitu. Nah, di sini karena didahulukan khaliq ya, karena asalnya Allahu khaliqun, kemudian khaliq didahulukan, makanya khaliq di sini juga tetap sebagai khabarnya. Sedangkan Allah juga tetap sebagai mubtada'nya, gitu. Karena asal katanya tuh Allahu khaliqun. Nah, maksudnya dari khobar dimaksudkan tuh gimana? Khobarnya itu cuma dikhususkan kepada Allah gitu, kepada mubtada'nya. Nggak ada pencipta sama sekali kecuali Allah gitu. Makanya khobarnya kata khaliq itu dimaksudkan atau dikhususkan gitu. Dikhususkan untuk mubtada'nya atau kepada Allah gitu. Apa contoh lain misalkan sama ya kata la ilaha illallah juga bisa. La ilaha illallah. Asal katanya kan Allahu ilahun. Allah itu Tuhan. Kemudian dimaksurkan dengan la ilaha menjadi artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu. La ilaha illallah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Kak Farisha boleh? Hmm? Tuh, Zainab ya. Oh, yang contoh tadi ya. Zainab sebagai khobar. Ismi Zainab. Ismi mubtada dan Zainabnya khobar. Namaku Zainab. Gitu. Iya, iya Kak Farisa. Ada lagi mau nanya? Ntar kemarin pertanyaannya.
Oke, nggak ada yang tanya lagi nih? Oke, kalau nggak ada, mau lanjut materi atau sudah dulu? Ini kayaknya sedikit banget soalnya orangnya, cuma 3 orang. Kak, ini juga ada yang nyimak tadi ya, nggak bisa, cuman bisa nyimak doang. Kak Fadisa mau nambah materi? Oke, sampai sini ya. Oke, jazakillah khair. Kak Amelia, sama Kak Silmi, sama Kak Felisa sudah hadir ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Ahad jam 7 ya, insya Allah. Oke, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Semoga sehat selalu, dimudahkan semua urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.